Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Udah bisa kita mulai? Oke, jangan ada bahasan yang lain selain bahasa Inggris. Paham ya? Oke, kalau ada bahasan lain nanti Ustaz catat di sini. Oke? Nanti itu bahasa. Paham ya? Syamil. Paham, Mil? Oke, kita mulai ya. Nah, ini Ustaz cek dulu nih. Ustaz cek dulu, semua udah dibuka belum nih videonya? Buka dulu video ya semua. Ya. Oke, sudah semua. Rahim. Ya, ini ada anak baru ya? Ya, siapa namanya? Izzy Alqila. Dari mana Bang Izzy? Sekolah dulu, sekolah yang lama dari mana? Oh, ya kenapa pindah? Oh gitu, suruh pindah aja. Nggak, nggak ada alasan yang lain. Oh iya, nggak bisa diceritakan di sini ya. Nah, iya, nanti WA aja ya. Oke ya, baik ya kita mulai. Nah, kali ini kita akan mempelajari ulang apa itu simple present. Nah, simple present ya. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi biar supaya melekat, ya, biar supaya melekat. Nah, coba lihat ya. Nah, di poin A, di sini ada pola kalimat. Nah, pola kalimat itu dalam dalam bahasa itu ada 3. Yang pertama ada positif, ya. Lalu ada negatif, dan lalu yang terakhir ada pertanyaan, ya, atau di bahasa Inggris interrogatif, ya. Nah, coba lihat ya pola kalimatnya. Di sini ada subjek plus verb, ini verb 1 ya, verb base. Jadi verb dasar, kata kerja dasar, ya. Baik bisa ditambah s atau is. Nah, ini tentunya ada syaratnya. Itu nanti kita bahas. Oke. Nah, baru plus o plus keterangan waktu. O di sini objek, keterangan waktu ini apa saja kalau dibutuhkan. Nah, lalu yang negatif subjek, ya, subjek plus do and atau does. Nah, do atau does ini sebagai kata kerja bantu. Oke, kata kerja bantu. Nah, baru plus not. Karena dia negatif, berarti harus ada not-nya di tengah. Oke. Nah, baru diikuti dengan verb base. Nah, atau verb 1. Ini seharusnya verb base karena dia kata kerja dasar, ya, kata kerja dasar yang enggak ada diubah-ubah. Nah, tapi di sini tidak ada s atau is, ya. Dia kembali ke kata kerja dasar semua. Nanti ditentukan oleh das-nya di sini. Nah, oke, baru setelahnya ada objek lalu keterangan waktu. Nah, bagaimana dengan interrogatif? Nah, interrogatif sama prosesnya, cuma auxiliary verb-nya letaknya di depan. Do atau does-nya letaknya di depan. Oke, lalu diikuti dengan subjek, baru verb base, objek, lalu keterangan waktu. Jangan lupa tanda tanyanya. Oke, kita bahas ya. Ini contoh positif. You study English at MEC every day. Ya, kamu belajar bahasa Inggris di MEC setiap hari. Nah, kita analisis ya. You-nya ini sebagai subjek. Oke, study-nya ini sebagai verb 1 ya, atau verb base. Nah, dia karena you, jadi kita tetap pakai verb base without s or es. Lalu English-nya ini sebagai apa? Oke, English-nya sebagai objek. Nah, at MEC every day. Nah, di sini ada 2 nih. At MEC ini kata keterangan tempat.
keterangan tempat, lalu everyday-nya ini keterangan, oke, keterangan waktu. Nah, itu jadi contoh dari positifnya. Lalu bagaimana dengan negatif? Nah, you don't study English at MEC every day. Kamu tidak belajar bahasa Inggris di MEC setiap hari. Nah, tinggal diubahkan aja, masukkan do-nya. Masukkan do-nya di bawah, lalu diikuti dengan not. Nah, don't ini singkatan dari, iya, bukan do not ya, do not. Bukan do not. Ya, you do not study English at MEC every day. Nah, baru lalu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya hilangkan not-nya, lalu do-nya diletakkan di depan. Ya, do-nya letaknya di depan. Do you study English at MEC every day? Nah, do-nya ini kita artikan apa? Iya, apakah kamu belajar bahasa Inggris di MEC setiap hari? Nah, tinggal dibalik-balik aja. Ini semua sama. Cuman cara menentukan bagaimana cara membuatnya di kalimat negatif, positif, dan interrogatif. Oke, baik ya. Nah, di poin 1 kita bahas ya. Kalau subjek kalimat orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal apa aja? The third person singular. Oke, she, he, it. Kata kerja harus ditambah dengan s atau is. Ingat ya, kalau dia orang ketiga tunggal, she, it, kata kerjanya harus ditambah s atau is. Hanya pada kalimat positif. Positif sesuai dengan pola kalimat ini. Ya, hanya pada kalimat positif, tidak di kalimat lain. Ya, oke. Nah, contohnya. Oke, Syamil, baca Syamil. Contohnya. Ulangi. Jangan marah-marah lah Samil. Oke ya, Mary usually goes swimming on Saturday morning. Nah, Mary usually apa artinya? Selalu apa biasanya? Nah, kalau gitu always apa? Ayo. Mana yang biasanya, mana yang selalu? Nah, oke. Nah, kalau usually ini artinya biasanya, bukan selalu ya. Berarti kita artikan dulu ya. Mary biasanya pergi berenang pada Sabtu pagi. Mary biasanya berenang pada Sabtu pagi. Nah, ini dia, lihat yang ditebal ya, huruf yang ditebal. Nah, goes ini kata dasarnya apa? Go, oke. Ustadz tanya, kenapa dia ditambahi is? Oke, mana orang ketiga tunggalnya? Oke, Mary. Kata gantinya apa? She. Oke. Oke, lanjut ya, nomor 2. Baca si apa? Afdalul Dzikra. Iya, mother always serves our breakfast before we go to school. Ibu biasanya, oke, selalu. Ibu selalu, ya, oke, ibu selalu menyiapkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kenapa dia ditambahi s?
Mana orang ketiga tunggalnya? Ini mother. Mother sebagai she. Oke, kata dasarnya apa nih? Serve. Iya, tanpa s. Oke, lalu selanjutnya Firdaus. Iya, my brother. Sunday. Iya, my brother likes playing tennis on Sunday morning. Nah, kenapa dia ditambahi S Firdaus? Oke, karena orang ketiga tunggal. My brother. My brother ini sebagai apa? He. Oke, kata dasar likes. Oke, like without S. Oke. Iya, masya Allah udah paham semua ya. Langsung tugas ini. Oh jangan ya. Oke, kita lanjut yang kedua, poin kedua. Nah ini ada apa namanya? Poin kedua, ada poin selanjutnya. Akhiran s pada kata kerja. Pada umumnya kata kerja ditambah dengan akhiran s jika subjeknya orang tiga tunggal. The third person singular sheet. Contoh. I work 5 days a week. Nah, ini nggak kurang apa ya? Kurang nyambung ini sebenarnya. Kurang nyambung. Ya, skip ininya. She works. Oke, enggak skip. Ini dia apa? Ingin memberikan perbedaan aja. Contoh nih ya. Contoh. Biar supaya lebih lengket. Nah, tadi katanya orang ketiga tunggal pada umumnya ditambah dengan akhiran s di apa namanya di kata kerjanya. Oke, nah lihat ya, work di sini ada work, ya lalu ditambahi s, cukup ditambah s, ya kalau dia orang ketiga tunggal. Bedanya yang atas dengan yang bawah, ya kalau yang bawah ini semuanya orang ketiga tunggal subjeknya, kalau yang atas tidak, ya kalau yang atas tidak. Nah maka dari itu, iya perbedaannya kata kerjanya. Lihat, kalau yang atas pakai work biasa itu namanya verb base atau kata kerja dasar. Nah, kalau misalnya dia orang ketiga tunggal, maka ditambahi s. Ya, jadi work menjadi works. Play menjadi ini beda-beda ya. Nah, ini play, ini takes. Nah, baru ini play without s. Di sini ada eats. Semua ditambah s kalau dia orang ketiga tunggal. Oke. Nah, di sini ada beberapa aturan ya. Iya, mana saja yang harus ditambahi s, mana saja yang tidak. Atau ditambahi is. Ini ada akhiran is. Nah, ini juga udah kita bahas di kelas 7 ya. Kata-kata kerja yang ditambah is, akhirnya ditambah is, dia harus berakhiran ini. Apa aja itu? Iya, SCHSHXO. Contoh. Ya, contoh. Lihat. Nih, pass. I pass the house. Pass menjadi passes. Iya, passes. Ya, he passes the house. Jadi tambahi is karena akhirnya apa nih? Iya s. Oke. Nah, lalu watch. Watch menjadi watches. Ya, she watches television. Ditambah is di belakangnya karena akhirnya apa nih? Iya, ch. Lalu di sini ada wash menjadi washes, ada sh. Lalu go tadi sudah bahas, goes karena ada o di sini, ini termasuk ya o. Nah baru yang terakhir kalau contoh x apa x? Apa ayo?
Jarang-jarang ada kata kerja akhirannya X ya. Nah, kalau kata benda, oke, box. Box menjadi iya, boxes. Oke, ya. Nah, pokoknya syaratnya ya, kenapa? Pokoknya syaratnya dia akhirannya SCH, SH, XO, ujungnya ditambah IS dalam masalah ini. Oke, dalam masalah ini. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Study. Biasa aja, siapa yang bilang biasanya tuh? Oke, ditukar dulu menjadi studies. Kayak mana caranya? Nah, kita baca dulu ya. Sedangkan kata kerja yang hurufnya akhiran Y, ya, ini akhiran Y ya, akhiran Y, dan didahului huruf mati. Mana yang mati di sini? Ya, D. Ya, yang huruf mati Y ditukar dulu dengan I, kemudian ditambah dengan IS. Nah, jadi cara penukarannya Y-nya ini diganti dengan I, lalu ditambah IS. Contoh, studies. Nah, bacanya bukan studies. Ya, studies. Nah, kalau dia terdapat kata atau huruf mati sebelum Y. Ya, huruf mati sebelum Y. Nah, bagaimana dengan play? Play. Nah, play-nya itu termasuk ke dalam Y, ya. Ini akhirannya Y. Apakah dia ditambahi S atau IS? Yang bilang ditambahi IS, yang bilang ditambah IS. Benar, dapat poin. Oke, siapa tuh? Ana. Siapa Ana? Siapa yang bilang itu? Siapa? Sadik. Coba jelaskan, Sadik. Kenapa dia ditambah IS? Play, tahu play? Ya, play. Coba eja play itu hurufnya apa aja? Oke, ini ya, PLAY. Nampak ya? Enggak nampak? Nih. Iya, nampak enggak? Oke, PLAY. Katanya tadi kalau huruf Y diubah menjadi I, lalu ditambah IS. Nah, kalau play begitu juga atau enggak? Kenapa enggak? Oke, karena sebelum Y terdapat huruf vokal. Mana huruf vokalnya? Ini huruf vokal. Oke, ini huruf atau hidup. Nah, maka dari itu play cukup ditambahin apa? Oke, S. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kalau tadi diakhiri dengan huruf Y dan sebelumnya terdapat huruf mati, maka ditambahi Y-nya ditukar dulu dengan I, lalu ditambah IS. Nah, kalau dia terdapat huruf hidup, ya, cukup ditambah dengan S. Paham? Iya, kalau huruf hidup itu cuma 5. Iya, huruf vokal. Nah, kalau vokal ada 5 kalau dalam bahasa ya. Apa? Huruf mati selebihnya. Ya, huruf mati selebihnya. Oke, paham sampai sini ya? Oke, paham. Nah, baru kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat. Oke, kalimat menyangkal atau negatif. Nah, katanya di sini kalimat menyangkal dibentuk dengan menempatkan do not atau don't atau does not atau doesn't sesudah subjek kalimat. Ya.
Doesn't digunakan untuk orang ketiga tunggal. Oke, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Sedangkan don't digunakan untuk selain orang ketiga tunggal. Apalagi sisanya tuh? I, you, we, they. Nah, I don't, you don't, we don't, they don't. Nah, contoh. Oke, contoh. Oke. Oke, kita lihat ya. You don't go swimming on Monday. Ya, kamu tidak pergi berenang pada hari Minggu. Oh, we don't work on Saturday. Kami tidak bekerja pada hari Sabtu. I don't work at the aircraft factory. Aircraft apa? Aircraft. Hah? Pabrik pesawat. Pak. Pesawat ada pabriknya. Pabrik air kayak mana? Ada pabrik air. Nah ini Pak, jadi I don't work at the aircraft factory. Saya tidak bekerja di penerbangan, ya. Nah, lihat contohnya ya, lihat yang lain. Ini ada 3. Ini yang khusus orang ketiga tunggal, ya. Dia pakai doesn't. Nah, ketika sudah pakai doesn't atau pakai does di pertanyaan nanti, kalau di selain negatif ya, pokoknya kalau ada does, dia kata kerjanya kembali ke dasar atau verb base. Nah, seharusnya kalau ini positif, dia menjadi apa? He works on Saturday. Iya, he works on Saturday. Nah, karena dia negatif, maka dari itu works-nya kembali ke dasar. Berarti he doesn't work on Saturday. My brother doesn't play football every day. John doesn't work at the aircraft company. Oke. Itu bedanya harus diperhatikan ya. Kalau dia negatif, orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya kembali ke verb base, tidak ditambah is atau is. Nah, yang terakhir nih, poin kelima dulu. Habis ini kayaknya udah habis waktunya. Oke, kalimat tanya interrogatif. Nah, kalimat tanya dibentuk dengan menempatkan kata bantu do atau does di depan kalimat. Does digunakan untuk orang ketiga tunggal, sedangkan do digunakan untuk selain orang ketiga tunggal. Oke, nah do dan does dalam kalimat tanya artinya apakah, dan kata kerjanya tidak lagi menggunakan akhiran s atau is, walaupun subjek kalimatnya orang ketiga tunggal. Oke, perhatikan ya. Contoh, do you always go to office by train? Do they go swimming every Sunday? Do the boys like this film? Iya, does your brother work for Bank Mandiri? Does Mandiri gitu bacanya? Bank Mandiri, biasa aja, nggak usah dibahasa Inggris-Inggriskan. Dia kalau bahasa Indonesia nggak usah dibahasa bahasa Inggriskan, cukup mandiri aja, ya. Baru does he go swimming every Sunday? Does the boy like this film? Nah, oke, itu kalimat interrogatif. Letakkan semua kata bantunya di depan. Oke, baik. Lalu yang terakhir. Nih, kesesuaian subjek dan auxiliary verb di tenses ini adalah sebagai berikut. Do digunakan oleh subjek I, you, we, dan they. Does digunakan oleh subjek she, he, dan it. Ingat ya. Oke, paham sampai sini? Oke, paham, Masya Allah. Oke, baik. Karena
Oke, karena waktu sudah mau habis, jadi kita sudahi pertemuan kita, ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan pembahasan selanjutnya. Ini belum habis nih, ya, belum habis. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Nah, jadi ada lagi banyak pekan depan nih. Ini setahun ini gini aja. Sebulan insya Allah. Nah, 4 pertemuan. Oke. Nah, jadi sebelum Ustaz tutup, ya, Ustaz sedikit mau mengingatkan bahwasannya peraturan ketika Zoom apa? Peraturan kita ketika Zoom. Siswa harus memakai siswa harus memakai Nah, kalau ada baju sekolah, pakai baju sekolah. Kalau tidak, baju sekolahnya nggak muat atau belum kering, pakai baju muslim atau baju kayak gamis gitu. Paham ya? Iya, jangan pakai kaos. Paham ya? Oke, ya, itu karena menjadi penilaian juga buat ustadznya. Paham ya? Oke, kita tutup. Ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.